Halo teman-teman, kalian pernah dengar nggak kalau Kaisar China dulu menyembah Tuhan yang sama dengan Nabi Nuh? Hmm. Mereka memanggil Tuhannya dengan sebutan Shangti. Nama lainnya adalah Tian yang artinya langit. Jadi Shangti adalah Tuhan yang tempat tinggalnya di langit, di sorga. Kayak agak familiar ya sama istilah ini ya. Oke, berikutnya, tahu dari mana Shangti dan Tuhannya Nuh adalah sosok yang sama? Nah, gua akan mulai dari bentuk awal tulisan T. Jadi ada sumber yang menulis bahwa bentuknya ini diambil dari susunan kayu bakar. Apa hubungannya Tuhan sama kayu bakar? Nah, jadi ini adalah kayu untuk membakar persembahan hewan kurban kepada Shangti. Ya, sekarang kita lihat kata sacrifice. Di sebelah kirinya ada sapi atau kerbau. Di kanan atas ada domba. Ya, dan yang di kanan ini adalah artinya ancient emperor. Jadi dalam satu kata sacrifice ada sapi atau kerbau, ada domba, ada kaisar zaman kuno. Oke? Dan memang Konfusius juga menulis di bukunya, Kaisar China dari zaman sebelum ada dinasti pertama itu setiap tahunnya nggak pernah bolos, selalu mengadakan upacara persembahan hewan kurban untuk Shangti. Ya, lalu tujuan upacara ini apa sih? Ya, yang pertama adalah penghormatan kepada Shangti. Ya, berikutnya persembahan, ya, mengucap syukur kepada Shangti. Lalu berikutnya untuk memohonkan berkat supaya pertaniannya bagus, tanahnya subur, rakyatnya sejahtera, ya. Lalu berikutnya adalah untuk pengampunan dosa. Nah, tahu dari mana nih hewan kurban ini buat pengampunan dosa? Ini yang gue mau bahas lebih lanjut. Kita lihat kata righteousness, ya. Di sebelah atasnya, kalian lihat lagi ada apa? Domba. Di bawahnya saya. Jadi ternyata righteousness ada kaitannya dengan domba. Nah, cocok logi apa bukan nih, ya kan? Oke, kita lihat lagi bentuk kunonya yang awalnya ya. Sama, di atasnya juga ada domba. Dan kalian lihat dombanya diapain? Ditusuk ya. Artinya untuk memperoleh righteousness harus ada pengorbanan dari domba. Dan kalian lihat lagi kata sacrifice yang tadi. Ini kan di sebelah kanannya itu domba. Nah, ini yang sebelah kanannya tulisannya adalah righteousness. Sama. Jadi righteousness ada di dalam kata sacrifice. Nah, lalu tulisan yang kecilnya itu yang di bawah, itu artinya adalah uap. Itu ya, nafas, uap. Dan memang kan ketika membakar hewan kurban, ada uapnya. Ada asap yang menguap. Nah, itulah jadi persembahan yang harum bagi Shangti. Gitu ya. Lalu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pengampunan dosa ini? Gitu loh. Kita lihat kata berikutnya, eternal. Ya, sama di atasnya lagi-lagi ada domba sebagai sumbernya, makanya dia ditaruhnya di atas. Yang di bawahnya ini simbol awalnya adalah sungai. Air yang mengalir itu kan menggambarkan keabadian, dia mengalir terus. Ya, jadi keabadian atau eternity itu sumbernya dari domba. Jadi bisa dibilang kaisar dulu mengadakan upacara ini adalah untuk pengampunan dosa bagi dia dan rakyatnya. Supaya ketika mereka meninggal, mereka bisa diterima kembali di keabadian, di sorga, tempat Shangti itu berada. Gitu loh. Ya. Nah, untuk melakukan upacara ini, kaisar akan membuat altar khusus. Yang jadi altar terakhir itu masih ada sampai sekarang di kota Beijing. Ini adalah altar yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah upacara ini diadain. Ya, namanya adalah Temple of Heaven. Jadi ini bukan upacara abal-abal ya. Bahkan sebelum mimpin upacara ini, kaisar itu harus berpuasa dulu beberapa hari, gitu loh. Nah, balik lagi ke temple, biasanya kan kalau di kuil itu kita akan menjumpai patung-patung atau gambar-gambar gitu ya. Yang menarik, di Temple of Heaven tidak ada patung atau gambar apapun untuk disembah. Jadi kalau di ruang utamanya itu ada tugu dan ada papan tulisan Huang Tian Shangti, ya, The Heavenly Sovereign God, ya, Shangti yang dari tadi kita bahas nih, gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang menarik nih. Pertama, ritual persembahan hewan kurban tadi itu adalah
perintah dari Allahnya orang Ibrani. Makanya ritual tadi juga dilakuin sama Habel dalam kisah Kain dan Habel, Nabi Nuh, Abraham, dan juga oleh orang Israel. Ya, berikutnya penggunaan simbol domba tadi dalam huruf-huruf Mandarin. Kalian kan tahu domba itu erat sekali kaitannya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu merupakan salah satu domba tuh salah satu simbol penting dalam hari raya orang Israel. Apa coba? Hari raya Paskah. Kalian ingat kan dalam tulah ke-10 di Mesir, itu orang Israel diminta untuk mengoleskan darah domba di ambang pintunya. Gitu loh. Masih ada nggak simbol domba lainnya? Masih ada sebenarnya, kalian bisa cari lagi sendiri ya. Berikutnya bangunan Temple of Heaven ini. Kok gue lihat kayak konsep membangunnya itu menggunakan prinsip dari hukum Taurat orang Israel. Yaitu Tuhan melarang orang Israel membuat patung atau gambar apapun untuk disembah. Nah, gue akan tutup dengan kalimat yang diucapkan oleh kaisar-kaisar saat mereka memimpin upacara ini. Ini ditulisnya dalam bahasa Inggris, kalian bisa cari artinya atau maknanya, ya. Lalu kalian bandingkan dengan ayat di kitab Kejadian ini. Ya. Nah, kalian simpulkan sendiri deh ini mirip atau enggak. Tapi kalau menurut gua, ya, kedua teks ini memiliki kemiripan konsep tentang asal mula alam semesta dan tentang Tuhan yang membuatnya. Ya. Sebenarnya masih ada nggak kemiripan lainnya? Masih ada banyak ya. Kalian yang senang belajar, kalian bisa cari sendiri. Kalau tentang upacara ini, kalian bisa search keywordnya border sacrifice. Lalu kalian bisa cari lagi yang lain tentang karakter-karakter Shanti. Kalian bandingin sama karakter Allah orang Israel. Mirip, sama, atau beda jauh gitu ya. Nah, jadi video ini juga sekaligus jadi penutup untuk serial tentang yang berhubungan dengan leluhur orang China, tulisan-tulisan Mandarin yang berkaitan dengan Taman Eden gitu ya. Berikutnya gue akan gali lagi topik-topik lain untuk kita sama-sama belajar lagi ya. Udah sekian aja. Thank you for watching.